wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'd. Yang tidak lupakan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pengumuman hadis dan tidak saya teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan, dan tidak lupa kita sertakan selawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak bisa berada di hingga zaman ini. Adapun saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian jarh wa ta'dil dan akan dilanjutkan oleh Fikri Setiawan sebagai pemateri kedua. Sini saya akan memulainya, yaitu pengertian jarh wa ta'dil. Kata al-jarh ialah bentuk dari kata jaraha ya'irahu atau jariha ya'irahu, yang berarti cacat atau luka atau seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Istilah cacat ini digunakan untuk menunjukkan sifat jelek yang melekat pada periwayat hadis seperti perupa, pembohong, dan sebagainya. Sedangkan kata at-ta'dil merupakan kata dari adda yu'addilu, yang berarti mengadilkan, menyucikan atau menyamakan. Dengan demikian ilmu jarh wa ta'dil secara etimologis berarti ilmu tentang kecacatan dan keadilan perawi hadis. Jadi kata al-jarh wa ta'dil merupakan ilmu tentang kecacatan dan keadilan perawi hadis. Muka ini sangat penting, bahaya, tidak boleh sembarangan untuk sebagai perawi hadis. Muhammad Ajal, menurut seorang tokoh, Ajal al-Khatib, hadis kontemporer. Beliau seorang hadis kontemporer. Dalam bukunya yang cukup terkenal, yaitu Usul al-Hadis Ulumul wal Mustahalahu, membagi ilmu rizatul hadis menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu tarik al-ruwah dan ilmu jarh wa ta'dil. Dari segi bahasa, jarh terambil dari kata dasar jaraha yang artinya melukai. Sedangkan menurut pengertian ahli hadis, jarh artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedabitannya. Sebaliknya, ta'dil menurut para ulama hadis adalah memuji perawi, ta'jiyah al-arwi, dan menetapkannya sebagai seorang yang adil dan dabit. Apa yang dimaksud dengan adil di sini tentu bukan adil dalam konteks hukum dan kriminal. Adapun konteks adil yang sesungguhnya itu seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia sekarang ini, tetapi lebih merupakan penggambaran atas kualitas moral dan spiritual. Fungsi jarh wa ta'dil, yaitu jarh wa ta'dil, fungsinya dari ilmu jarh wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh yang telah banyak dipakai para ahli mengetahui syarat-syarat perawi hadis. Adapun informasi jarh dan ta'dilnya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu popularitas para perawi, dan kedua berdasarkan pujian atau pertarikh dan dari rawi lain yang adil. Adapun yang pertama, popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu, bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil atau rawi yang mempunyai bagi yang sudah terkenal di kalangan ahli ilmu tentang keadilannya. Maka mereka tidak perlu
lagi diperbincangkan keadilannya. Yang kedua, berdasarkan pujian atau pertarikan dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi mentakdirkan seorang rawi yang lain yang belum dikenal keadilannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatannya bisa diterima. Begitu juga dengan rawi yang tarjih. Bila seorang rawi yang mentarjihnya, maka periwayatnya menjadi tidak bisa diterima. Sementara orang yang melakukan ta'dil dan tarjih harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berilmu pengetahuannya dan juga takwa. Yang ketiga, wara', jujur, menjauhi sifat fanatik terhadap golongan dan mengetahui ruang lingkup ilmu jarh dan ta'dil ini. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu fikristawan. Adapun tunggu, silahkan menonton lebih lanjut tentang penjelasan jarh wa ta'dil dari kami. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Fikri Setiawan 11904023 akan melanjutkan materi tentang jarh wa ta'dil, yaitu pada bagian C, yaitu kategori jarh wa ta'dil. Para perawi yang meriwayatkan hadis bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilan, kedrabitannya dan hafalan mereka. Di antara mereka ada hafalan yang sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah, padahal mereka orang yang adil dan amanah. Kemudian, oleh karena itu para ulama menetapkan tingkatan jarh dan ta'dil dan lafaz-lafaz yang menunjukkan pada setiap tingkatan. Tingkatan ta'dil ada 6 tingkatan, begitu pula dengan jarh ada 6 tingkatan. Yang pertama, tingkatan at-ta'dil, yaitu tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wajah af'ala dengan mengungkapkan seperti bulan, kepadanya lah puncak ketepatan dalam periwayatan, atau bulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya. Yang kedua, tingkatan kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan keistiqahannya, keadilannya dan ketepatannya periwayatnya, baik dengan lafaz maupun dengan makna, seperti tisyatun, tisikah, dan tisakatun, tasab, dan tisakah, dan terpercaya atau maimun. Tingkatan ketiga yang menunjukkan adanya penistaan tanpa adanya penguatan atas hal ini, seperti tisak, sahabat, atau hafidz. Tingkat keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Yang tingkatan kelima yang tidak menunjukkan adanya pensikahan ataupun celaan, seperti fulan seorang syekh, ruwiyah anhul hadis, riwayat dari hadis, atau hasanul hadis, yang baik hadisnya. Tingkatan keenam, isyarat yang mendekati celaan jarh, seperti salihul hadis, hadisnya lumayan, atau yaktabul hadisu, ditulis hadisnya. Hukum tingkatan-tingkatan ini untuk 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujah, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian lain. Adapun tingkat-tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji pelatihan mereka dengan membandingkan hadis 9 mereka dengan hadis-hadis para sisikah yang ditelabit. Kemudian kedua, tingkatan al-jarh. Tingkatan pertama al-jarh yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh, seperti layinul hadits, lemah hadisnya, atau fihi maqal, dirinya diperbincangkan. Tingkatan kedua,
yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujah, atau dalaib. Ia mempunyai hadis-hadis yang munkar atau majhul, tidak diketahui identitas atau kondisinya. Kemudian tingkatan ketiga, yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadis, seperti fulan adalah izan, atau tidak tulis hadisnya, atau tidak halal periwayatan darinya, atau laisa bil sa'in, tidak ada apa-apanya, dikecualikan untuk Ibnu Ma'in bahwasanya ungkapan laisa bisain sebagai petunjuk bahwa hadis perawi itu sedikit. Tingkatan keempat, yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti fulan macam bil kadzib, dituduh berdusta atau dituduh memalsukan hadis, atau mencuri hadis, atau matruk yang ditinggalkan. Tingkatan kelima, yang menunjukkan sifat dusta dan pemalsu dan semacamnya, seperti kadzab, tukang dusta, atau daza atau wadala, pemalsu hadis, atau yakzib, dia bohong. Tingkatan keenam, yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan. Ini seburuk-buruk tingkat, seperti fulan orang paling pembohong, atau ia adalah puncak dalam kedustaan, atau dia rukun kedustaan. Baik, yang keempat atau D, metode jarwal ta'dil. Beberapa metode yang ditetapkan ulama dalam menjelaskan keadaan para riwayat, baik dalam keadaan cacat maupun dalam keadaan sidak. Di antaranya adalah yang pertama, jujur dan bersih dalam memberikan penilaian. Dalam hal ini ulama menyebutkan sifat-sifat yang melekat pada diri riwayat, baik positif maupun negatif. Dalam hal ini Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya engkau telah berbuat zalim atas saudaramu jika engkau hanya menyebutkan kekurangannya saja tanpa menyertakan kelebihannya. Menerapkan sifat amanah tanpa melibatkan ideologi tertentu sangat dianjurkan dalam menjelaskan kebenaran, meskipun untuk menilai diri sendiri. Hal ini bisa menambah keimanan dan keistiqomahan seseorang. Terkait dengan keadaan ini, Syu'bah bin Hajjah telah meriwayatkan sebuah hadis, faqila lahu innaka tahlifu fi hadza al-hadis kalaman ya kalifuni qalu Sufyan al-Tsauri kala dahu subhan ahfazu mini. Dikatakan bahwa Syu'bah bin Hajjah meriwayatkan hadis yang berbeda dengan riwayat Sufyan al-Tsauri. Kemudian Syu'bah mengakui kelebihan Sufyan al-Tsauri dan mengakui kekurangan yang ada pada pribadinya. Syu'bah memuji Sufyan dengan mengatakan lebih hafiz dari dirinya. Yang kedua, penilaian harus cermat dan detail dalam melihat kepribadian seseorang. Detail dalam melihat keadaan pengetahuan mereka tentang periwayatan hadis. Seorang periwayat kadang meriwayatkan hadis pada saat daya ingatnya sangat kacau atau sedang kacau, misalnya karena umurnya sudah lanjut atau dalam keadaan sakit. Yang ketiga, memperhatikan etika dalam jar. Ulama telah menetapkan beberapa kode etik sesuai dengan penelitian ilmiah yang harus diperhatikan oleh seorang penilai. Di antaranya adalah menghindari ungkapan yang paling kasar, misalnya fulan wadaha, fulan kadzab. Untuk menghindari ungkapan seperti itu, bil islam memakai kalimat yang halus dan sopan, misalnya hadisuhu laisa bisya lam yakun mustaqim al-lisan. Ungkapan itu sama artinya dengan dia suka berbohong. Dalam hal ini Al-Muzni pernah bercerita, Sami ani al-Syafi ayyuman wa ana aqulu falanun kadzab. Yang keempat, mengharuskan untuk menyebutkan sebab-sebab kecacatan atau kelemahan riwayat dalam melakukan takdil. Ulama tidak mengharuskan menyebutkan sebab-sebab keadilannya, mengingat sebab-sebab takdil sangat banyak. Misalnya, fulan sikah adil karena ia rajin melakukan salat, menjalankan puasa, mengerjakan amalan-amalan sunnah, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Tetapi cukup menyebutkan dengan fulan sahabat sikat atau fulan saku. Berbeda dengan jar, pada umumnya mereka menjelaskan sebab-sebab yang melemahkannya, misalnya sering lupa, sering salah, dan hafalan kacau, dusta, fasik, dan lain-lain. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 10, tentang makalah Ulumul Hadis Jar wal Ta'dil. Saya
dan anggota kelompok lain yaitu Ihza meminta maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.